Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi bareng saya Devri di Horizontal Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di tengah-tengah cuaca yang lagi nggak menentu ya teman-teman. Kadang hujan, kadang panas. Bahkan di beberapa daerah pun ya cuaca lagi ekstrim-ekstrimnya. Termasuk di daerah saya teman-teman di Kota Bandung itu cuaca memang lagi ekstrim-ekstrimnya. Ya semoga kita semua bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk teman-teman support terus channel kita ya dengan komen, like, dan subscribe-nya. Oke, di video kali ini kita akan membahas 6 landmark yang terkenal di dunia yang memiliki kisah atau aura mistis di dalamnya teman-teman. Nah buat teman-teman yang suka traveling nih ke luar negeri mungkin gak asing dengan landmark yang akan kita bahas di video kali ini. Kita semua tahu di balik keindahan dan kemegahan dari landmark terkenal di dunia itu tersembunyi ternyata cerita-cerita mistis yang membuat kita merinding juga nih teman-teman. Beberapa landmark ini tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang mengelilinginya. Landmark tersebut seperti White House yang berada di Amerika Serikat, Menara Eiffel yang berada di Paris, Perancis, dan juga Colosseum yang berada di kota Roma di Italia, dan yang lainnya juga teman-teman. Semua itu adalah tempat di mana sejarah, legenda, dan misteri bersatu di dalamnya, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung yang mendatanginya. So, nggak perlu berlama-lama lagi, seperti apa hal mistis yang ada di landmark tersebut? Kita mulai story-nya. Pertama, White House Amerika, pendirian dan arsitektur. Siapa yang tak kenal gedung ikonik ini? Gedung White House yang terletak di Washington DC adalah kediaman resmi Presiden Amerika Serikat. Pembangunan gedung ini dimulai pada tahun 1792 dan selesai pada tahun 1800-an. Arsiteknya bernama James Hoban merancang White House dengan gaya arsitektur neoklasik yang terinspirasi dari villa-villa di Eropa. Nah, presiden pertama yang menempati gedung ini adalah John Adams bersama istrinya Abigail Adams. Sejak saat itu, White House telah menjadi tempat tinggal resmi setiap presiden Amerika Serikat. White House, peristiwa sejarah penting. Ada juga sejarah tentang Gedung Putih selama lebih dari 2 abad. White House telah menjadi saksi dari berbagai peristiwa sejarah penting, teman-teman. Salah satu peristiwa paling dramatis adalah ketika gedung ini dibakar oleh pasukan Inggris selama perang di tahun 1812. Kebakaran ini terjadi pada tahun 1814 dan meskipun mengalami kerusakan parah, gedung ini dibangun kembali dan diperbaharui. Selain itu, teman-teman, White House telah menjadi tempat berlangsungnya berbagai perundingan dan keputusan politik yang penting. Banyak presiden yang telah menambahkan bagian-bagian baru dan melakukan renovasi untuk memenuhi kebutuhan pada zaman mereka. White House, kisah mistis. White House ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, teman-teman. White House juga dikenal dengan berbagai cerita mistis yang sesuai fakta. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah penampakan hantu Abraham Lincoln yang merupakan presiden ke-16 di Amerika. Konon, arwah Abraham Lincoln ini menghantui The Lincoln Bedroom dan Yellow Oval Room yang ada di lantai 2. Banyak juga dari staf dan tamu melaporkan melihat sosok mantan presiden ini berkeliaran di koridor White House. Wow, serem juga ya dengarnya teman-teman. Menurut cerita yang beredar, sosok Lincoln sering terlihat di kamar tidur yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Bahkan teman-teman,
Tokoh terkenal aja seperti Winston Churchill dan Ratu Wilhelmina dari Belanda pun mengakui pernah mengalami pengalaman aneh yang melibatkan hantu dari Lincoln ini selama kunjungan mereka pastinya ke Amerika. Dan selain itu, Lincoln ada juga laporan tentang penampakan Abigail Adams yang terlihat menjemur pakaian di East Room. Cerita ini berawal dari kebiasaan Abigail menjemur pakaian di sana ketika mereka pertama kali menempati White House. Bisa dibayangin teman-teman, seorang istri presiden gitu kan pada saat itu menjemur pakaiannya sendiri gitu kan. Dan ya kebiasaan itu sampai saat ini tuh masih ada terlihat gitu kan bayangan-bayangan dari ya istri seorang presiden itu sedang menjemur pakaian. Oke, hantu lain yang dirumorkan menghuni Gedung Putih adalah mantan Presiden Andrew Jackson yang sering mengumpat dan tertawa dari bekas kamar tidurnya. Wow. Selain itu, suara-suara misterius dan langkah kaki pun sering terdengar pada malam hari, teman-teman. Menambah kesan mistis bangunan ini. Dan yang gak nyangka, se-creepy itu ternyata ya teman-teman, White House yang berada di Amerika Serikat. Oke, by the way, White House bukan hanya menjadi simbol kekuasaan dan sejarah Amerika Serikat, teman-teman, tetapi juga menyimpan cerita-cerita yang memikat tentang dunia yang tak terlihat. Dari fondasinya yang kokoh hingga kisah-kisah mistis yang menghantui, gedung ini terus menjadi bagian integral dari narasi sejarah dan budaya Amerika. Dengan segala kemegahannya, White House tetap berdiri sebagai salah satu ikon paling terkenal di dunia. Kedua Museum Louvre, antara sejarah dan misteri. Next, kita akan bahas Museum Louvre. Terletak di jantung kota Paris, adalah salah satu museum seni yang paling terkenal dan terbesar di dunia. Dengan koleksi yang mencakup lebih dari 38.000 teman-teman karya seni dari berbagai periode sejarah. Museum Louvre menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Namun, di balik kemegahan dan keindahannya, Louvre ini juga menyimpan cerita-cerita mistis yang menambah daya tariknya. Oke, teman-teman, sejarah awalnya dari bangunan yang sekarang dikenal sebagai Museum Louvre ini adalah tadinya dibangun itu sebagai benteng pada akhir abad ke-12 oleh Raja Philippe Auguste. Benteng ini dibangun untuk melindungi Paris dari serangan musuh. Nah, seiring berjalannya waktu, benteng ini diperluas dan diubah menjadi istana kerajaan oleh Raja Francois I pada abad ke-16. Istana ini kemudian menjadi tempat tinggal para Raja Prancis hingga Louis ke-14 pun memindahkan istananya ke Versailles. Pada masa revolusi Prancis, Louvre diubah menjadi museum dan dibuka untuk umum pada 10 Agustus 1793. Museum ini awalnya menampilkan 537 lukisan. Sebagian besar adalah karya seni disita dari gereja dan milik kerajaan. Sejak saat itu, koleksi museum terus berkembang melalui sumbangan, pembelian, dan penjarahan selama perang. Yang bikin Museum Louvre ini terkenal itu karena koleksi seni dan artefaknya yang luar biasa. Beberapa karya paling terkenal yang dipamerkan di museum ini antara lain Mona Lisa. Ya, teman-teman udah pasti ya semua tahulah untuk lukisan Mona Lisa gitu kan. Kita udah nggak asing lagi dengan nama itu. Lukisan yang diciptakan oleh Leonardo da Vinci ini mungkin adalah karya seni paling terkenal di dunia, di mana senyum misteriusnya Mona Lisa telah memikat pengunjung selama berabad-abad. Karena udah pasti teman-teman, yang traveling ke sana akan ngeliat atau foto itu lukisan Mona Lisa. Venus de Milo. Nah, patung marmer tanpa lengan ini menggambarkan Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Yunani. Patung ini ditemukan di Pulau Milos, Yunani pada tahun 1820. Yang berikutnya adalah kemenangan bersayap. Samothrace, patung Yunani kuno ini menggambarkan Dewi Kemenangan. Nike,
dan dikenal karena pose dinamisnya yang menggambarkan gerakan. Dan ada juga Code of Hammurabi, salah satu contoh tertua dari hukum tertulis. Batu basalt ini berasal dari Babilonia kuno dan mencantumkan hukum mengatur masyarakat pada masa itu. Museum Louvre, cerita mistis. Nah, sekarang kita mulai masuk nih teman-teman ke hal mistis yang ada di balik keindahan dan keagungan kemegahan koleksinya Museum Louvre. Ada berbagai cerita mistis yang telah menghantui pengunjung dan staf selama bertahun-tahun, teman-teman. Bayangin, selama bertahun-tahun ya cerita mistis itu terus menghantui beberapa staf dan pengunjung. Nah, berikut adalah beberapa cerita yang paling terkenal di sana. Yang pertama, hantu Belphegor, salah satu legenda paling terkenal dari Museum Louvre. Dia itu adalah hantu Belphegor. Konon, dia adalah salah satu dari 7 pangeran neraka atau iblis yang menghantui museum ini. Wow. Beberapa staf dan pengunjung mengklaim telah melihat penampakan hantu ini berkeliaran di koridor gelap museum pada malam hari. Cerita ini menjadi begitu populer sehingga menginspirasi sebuah serial televisi di Prancis pada tahun 1965. Yang kedua, Mumi Terkutuk. Cerita mistis koleksi Mesir kuno di Louvre adalah salah satu yang paling lengkap di dunia. Namun, ada satu mumi yang konon membawa kutukan bagi siapa saja yang berani mengganggunya. Jadi cerita ini mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja terlalu dekat dengan mumi ini sering mengalami nasib buruk atau kecelakaan aneh, sehingga menimbulkan ketakutan akan kutukan mumi tersebut. Wow, ngeri juga ya teman-teman. Oke, next. Yang ketiga adalah lukisan misterius selain Mona Lisa. Ada beberapa lukisan di Louvre yang dikaitkan dengan peristiwa supranatural. Misalnya, beberapa pengunjung mengklaim bahwa mereka merasa diikuti oleh mata-mata dalam lukisan saat mereka berjalan melewatinya. Nah, ada juga tentang lukisan yang tampak bergerak atau berubah posisi ketika tidak ada orang yang melihatnya. Wow, ini makin ya creepy juga ya teman-teman, lukisan bergerak sendiri gitu kan. Museum Louvre, rahasia di piramida kaca. Dan teman-teman pasti tahu yang ikonik di sana adalah piramida kaca yang menjadi pintu masuk utama Museum Louvre dan telah menjadi ikon arsitektur modern. Namun, struktur ini juga menjadi sumber berbagai teori konspirasi dan cerita mistis. Beberapa orang percaya bahwa piramida ini adalah simbol rahasia dari kelompok masyarakat rahasia. Sementara yang lain berspekulasi bahwa piramida ini menyimpan harta karun tersembunyi atau artefak magis. Oke teman-teman, yang udah mengunjungi Museum Louvre pastinya dapat pengalaman yang tidak terlupakan. Selain menyaksikan koleksi seni yang menakjubkan, pengunjung juga dapat merasakan atmosfer yang kaya akan sejarah dan cerita mistis. Bagi mereka yang tertarik dengan misteri dan legenda, museum ini menawarkan lebih dari sekedar pameran seni. Ketiga, Menara Eiffel. Fakta. Oke teman-teman, yang ketiga, sekarang kita akan membahas tentang Menara Eiffel. Sebuah ikon arsitektur yang megah di jantung kota Paris telah menjadi simbol utama keindahan dan inovasi. Dibangun untuk pameran dunia tahun 1889, menara ini tidak hanya menawarkan pandangan yang memukau dari ketinggian, tetapi juga menyimpan segudang cerita, baik yang nyata maupun yang penuh misteri. Di Horizontal Story kali ini, kita akan menelusuri sejarah pembangunan Menara Eiffel dan mengungkap beberapa cerita mistis yang melingkupinya. Menara Eiffel. Latar belakang pembangunan. For your information, teman-teman, pada akhir abad ke-19, Paris terpilih sebagai tuan rumah untuk Exposition Universelle, yaitu sebuah pameran dunia yang dirancang untuk memperingati 100 tahun Revolusi Perancis.
Untuk merayakan acara ini, pemerintah Perancis mengadakan kompetisi desain untuk sebuah monumen yang menggambarkan kemajuan teknologi dan arsitektur. Saat itu, Gustave Eiffel, seorang insinyur sipil dan arsitek, bersama dengan timnya dari perusahaan Eiffel et Cie, memenangkan kompetisi tersebut dan desain menara besi setinggi 300 meter. Kemudian, untuk pembangunan Menara Eiffel dimulai pada tahun 1887 dan selesai pada Maret 1889. Proses konstruksi memakan waktu 2 tahun dan 2 bulan 5 hari, melibatkan 300 pekerja. Tantangan terbesar adalah mengatasi skeptisisme publik dan teknis, karena banyak yang meragukan stabilitas struktur besi sebesar itu. Namun, dengan perhitungan yang cermat dan teknik inovatif, kita semua tahu menara ini bisa berdiri kokoh hingga saat ini. Ada cerita menarik, teman-teman. Pada awal pembangunannya si Menara Eiffel ini menghadapi banyak kritik dari kalangan seniman dan masyarakat umum. Beberapa menganggapnya sebagai kengerian yang menghancurkan keindahan skyline Paris. Namun, seiring waktu, pandangan ini berubah. Keberhasilan teknis dan keindahan menara saat malam hari ketika diterangi ribuan lampu memenangkan hati banyak orang, dan akhirnya menara itu menjadi simbol budaya Prancis. Menara Eiffel, cerita mistis penampakan misterius. Menara Eiffel bukan tanpa cerita mistis, teman-teman. Salah satu cerita mistis yang paling terkenal adalah penampakan seorang wanita berpakaian abad ke-19 yang sering terlihat di sekitar menara pada malam hari. Konon, wanita ini adalah kekasih rahasia dari seorang insinyur yang bekerja pada proyek tersebut, yang meninggal secara misterius selama konstruksi. Meskipun tidak ada bukti konkret ya teman-teman, beberapa pengunjung mengaku terlihat sosok atau melihat sosok ini dan merasakan kehadiran yang dingin ketika berada di dekatnya. Siapa ya wanita tersebut, teman-teman? Nah, sejak pembukaannya, Menara Eiffel telah menjadi saksi berbagai kejadian aneh. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang pria yang jatuh dari menara namun selamat tanpa cedera. Wow. Menurut cerita, pria ini terjatuh dari lantai kedua, teman-teman. Tetapi angin kencang yang berhembus pada saat itu membawanya turun dengan lembut ke tanah. Jadi kayak kertas yang kena hembusan angin gitu, teman-teman. Nah, banyak yang menganggap kejadian ini sebagai keajaiban, sedangkan yang lain mengaitkannya dengan intervensi supranatural. Bisa jadi juga seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada intervensi juga nih dari supranatural. Teman-teman, Menara Eiffel juga dikenal dengan kisah-kisah hantunya. Salah satu legenda yang terkenal adalah tentang seorang penjaga malam yang sering mendengar suara langkah kaki di lantai atas ketika menara sudah ditutup untuk umum. Dia sering merasa diawasi oleh seseorang yang tidak terlihat. Meskipun tidak ada yang pernah melihat sosok hantu ini, cerita ini terus hidup di antara para pekerja dan pengunjung Menara Eiffel. Menara Eiffel dalam budaya masa kini. Dan luar biasanya, teman-teman, Menara Eiffel tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga inspirasi bagi banyak karya seni, film, dan literatur. Dalam banyak film, menara ini sering digambarkan sebagai latar belakang yang romantis dan penuh misteri. Kehadiran menara dalam budaya populer turut menambah aura mistisnya, memperkuat cerita-cerita yang sudah ada di dalamnya. Dia adalah saksi bisu dari evolusi arsitektur dan kemajuan teknologi, serta penyimbolan cerita-cerita yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Fakta sejarah yang menakjubkan berpadu dengan cerita mistis yang memikat menjadi Menara Eiffel lebih dari sekedar struktur besi. Ia adalah esensi dari keajaiban dan romansa yang membuat Paris begitu istimewa. Dengan segala cerita dan misteri yang melingkupinya,
Menara Eiffel akan terus memikat dan memukau pengunjung dari seluruh belahan dunia. Seakan menara itu berdiri sebagai simbol dari cinta, inovasi, dan mungkin sedikit keajaiban. Keempat, Tower of London. Fakta sejarah. Yang berikutnya kita akan bahas adalah Tower of London yang terletak di tepi sungai Thames. Adalah salah satu landmark paling ikonik di Inggris, teman-teman. Dibangun pada akhir abad ke-11 oleh William sang penakluk, menara ini awalnya dirancang sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan Norman atas Inggris. Dengan arsitektur yang mengesankan dan tembok-tembok yang menjulang tinggi, Menara London telah memainkan peran penting dalam sejarah Inggris selama berabad-abad. Untuk pembangunan Menara London ini dimulai pada tahun 1078 dengan pendirian White Tower. Struktur inti dari kompleks menara ini. White Tower adalah bangunan yang dirancang untuk menjadi benteng pertahanan dan kediaman kerajaan. Seiring berjalannya waktu, kompleks ini diperluas oleh raja-raja berikutnya, termasuk Henry ketiga dan Edward ke-1, yang menambahkan benteng, menara, dan dinding pertahanan tambahan. Selama berabad-abad, Menara London ini memiliki berbagai fungsi. Selain menjadi benteng pertahanan dan kediaman kerajaan, menara ini juga digunakan sebagai penjara bagi tokoh-tokoh penting, termasuk Anne Boleyn dan Lady Jane Grey. Banyak pangeran dan bangsawan yang ditahan di sini sebelum dieksekusi, menjadikan menara ini simbol dari penindasan dan ketidakadilan kerajaan. Nah, ternyata teman-teman, Menara London juga menjadi tempat penyimpanan harta kerajaan, termasuk permata mahkota Inggris. Ketika permata ini tidak digunakan dalam upacara kerajaan, mereka disimpan dengan aman di dalam menara, menjadikannya salah satu tempat paling dijaga ketat di negara ini. Tower of London, cerita mistis dan legenda. Nah, ini part menariknya teman-teman, dari Menara London yang tidak hanya terkenal karena sejarahnya, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang menyertainya. Banyak legenda dan kisah hantu yang muncul dari tempat ini, menjadikannya salah satu lokasi paling angker di Inggris. Salah satu hantu paling terkenal yang dikatakan menghantui Menara London adalah Anne Boleyn, istri kedua dari Raja Henry ke-8. Nah, si Anne ini dieksekusi di Menara London pada tahun 1536 atas tuduhan perzinahan, pengkhianatan, dan insens. Legenda mengatakan bahwa hantu Anne sering terlihat berjalan di sekitar menara dengan kepala yang dipenggal di tangannya. Wow, serem banget ya teman-teman. Di sini banyak saksi yang melaporkan melihat penampakan ini, terutama di Kapel Saint Peter ad Vincula, tempat di mana tubuhnya dimakamkan. Nah, ada juga cerita lain nih teman-teman yang tidak kalah menyeramkan, adalah tentang Pangeran Edward ke-5 dan adiknya Richard, yang dikenal sebagai Pangeran di Menara. Kedua pangeran muda ini menghilang secara misterius pada tahun 1483 dan banyak yang percaya bahwa mereka dibunuh atas perintah pamannya, Richard ketiga, untuk mengamankan tahtanya. Hantu kedua pangeran ini dikatakan sering terlihat bermain di sekitar menara dan suara tawa suara anak-anak kadang terdengar di malam hari. Selain itu teman-teman, Menara London juga dikenal dengan berbagai penampakan hantu lainnya, termasuk John Gerard, seorang imam Katolik yang berhasil melarikan diri dari menara pada tahun 1597, dan Thomas Becket yang konon menghantui Menara Martir. Tower of London di zaman modern. Pada saat ini, Menara London adalah salah satu tujuan wisata paling populer di di negara Inggris, teman-teman. Menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Wisatawan dapat menjelajahi sejarah menara ini melalui tur yang dipandu oleh yeoman warders, yang dikenal sebagai Beef Eaters.
Para Beefeaters tidak hanya bertugas menjaga menara, tetapi juga menceritakan kisah-kisah menara kepada para pengunjung. Oke, jadi si Beefeaters ini selain menjaga menara, dia pun menjadi tour guide lah. Kalau di kita itu tour guide untuk para pengunjung yang mengunjungi menara tersebut. Nah, Menara London juga menjadi rumah bagi koleksi permata mahkota yang berharga yang dapat dikagumi oleh pengunjung. Koleksi ini mencakup beberapa permata paling terkenal di dunia, termasuk mahkota Saint Edward dan orb di kerajaan. Menara London adalah simbol kekuatan, sejarah, dan misteri. Dari benteng pertahanan hingga penjara, dan dari cerita sejarah hingga legenda mistis. Menara ini menawarkan pandangan yang mendalam ke dalam masa lalu Inggris. Dengan sejarah yang kaya dan cerita-cerita menakjubkan yang menyertainya, Menara London tetap menjadi salah satu situs bersejarah yang paling menarik dan penuh teka-teki di dunia. 5. Colosseum Italia, fakta sejarah. Oke, buat teman-teman yang hobi nonton film kolosal mungkin udah nggak asing dengan bangunan yang satu ini, yaitu Colosseum, atau dikenal juga sebagai Flavian Amphitheatre. Ini adalah salah satu ikon terpenting dari warisan budaya Roma kuno yang berdiri megah di jantung kota Roma, Italia. Bangunan monumental ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari kejayaan dan kemegahan kekaisaran Romawi, tetapi juga menyimpan kisah-kisah mistis yang memikat banyak orang. Sejarah tentang Colosseum yang dibangun di bawah pemerintahan Kaisar Vespasian dari dinasti Flavia sekitar tahun 70 sampai 72 Masehi dan diselesaikan oleh putranya Titus pada tahun 80 Masehi. Bangunan ini dirancang sebagai amphitheater terbesar yang pernah dibangun dengan kapasitas mencapai 50.000 hingga 80.000 penonton. Fungsi utamanya adalah untuk mengadakan pertunjukan gladiator, eksekusi publik, dan berbagai acara lainnya yang menghibur masyarakat Romawi. Arsitektur yang merancang Colosseum mencerminkan kejeniusan insinyur Romawi. Bagaimana tidak, teman-teman? Bangunan ini memiliki bentuk elips dengan panjang 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi sekitar 48 meter. Terdiri dari 4 tingkat, Colosseum dibangun dengan menggunakan beton dan batu travertin, serta dihiasi dengan tiang-tiang Doric, Ionik, dan Korintus yang menambah keanggunannya dari si Colosseum ini. Dengan sistem pintu masuk dan keluar yang canggih, memungkinkan ribuan penonton masuk dan keluar dengan tertib. Emang keren nih tempat ini ya teman-teman. Colosseum, kejayaan dan keruntuhan. Nah teman-teman, selama lebih dari 4 abad, Colosseum menjadi pusat hiburan paling populer nih di kota Roma. Pertandingan yang paling kita tahu adalah Gladiator. Ya udah nggak asing lagi ya teman-teman, film yang paling ya favorit saya juga sih dan yang paling terkenal di dunia adalah yaitu film Gladiator. Ada juga perburuan binatang liar dan pertunjukan lautan buatan. Itu adalah beberapa dari sekian banyak atraksi yang diselenggarakan di sini. Namun, dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, Colosseum mengalami penurunan fungsi nih, teman-teman. Gempa bumi besar yang melanda Roma pada abad ke-5 dan ke-14 menyebabkan kerusakan signifikan pada struktur Colosseum tersebut. Selain itu, selama abad pertengahan banyak batu dari Colosseum yang dicuri. Dicuri untuk digunakan dalam pembangunan bangunan lain di kota Roma tersebut. Meskipun demikian, Colosseum tetap berdiri sebagai simbol keabadian warisan Romawi. Colosseum, cerita mistis dan legenda. Oke, sekarang kita akan bahas hal mistisnya yang ada di Colosseum Roma tersebut, teman-teman. Salah satu cerita mistis yang paling terkenal tentang Colosseum adalah keberadaan arwah para gladiator yang konon masih menghantui tempat ini. Ribuan gladiator bertarung hingga mati di arena Colosseum. Wow,
dan konon arwah mereka yang tidak tenang karena kematian yang brutal masih bergentayangan di sekitar arena, teman-teman. Ada beberapa pengunjung dan pekerja telah melaporkan melihat bayangan misterius dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara gemertak pedang, sorakan penonton, dan bahkan jeritan kesakitan konon masih terdengar dari sudut-sudut gelap Koloseum. Kemudian ada cerita mistis lainnya nih teman-teman, adalah tentang Kaisar Nero. Telah lama meninggal sebelum pembangunan Koloseum dimulai. Ada legenda yang mengaitkan arwahnya dengan tempat ini. Kenapa bisa seperti itu? Jadi begini teman-teman, sebelum Koloseum dibangun, lokasi tersebut merupakan bagian dari Istana Emas Nero atau disebut Domus Aurea. Nah, setelah kematiannya, istana ini dihancurkan dan sebagian besar lahannya digunakan untuk membangun Koloseum. Legenda mengatakan bahwa arwah Nero tidak pernah meninggalkan tempat ini. Orang-orang yang percaya pada cerita ini mengklaim telah melihat sosok Nero berjalan di koridor Koloseum, mengenakan toga kerajaannya dan menatap dengan tatapan kosong. Selain itu, teman-teman, Koloseum juga dipercaya menyimpan kutukan bagi mereka yang tidak menghormati sejarahnya. Ada cerita nih tentang pengunjung yang mengambil batu atau souvenir ilegal dari Koloseum yang mengalami nasib buruk setelahnya. Ya, bisa-bisa teman-teman mengambil sesuatu gitu kan dari tempat yang bersejarah. Nah ini nih teman-teman, orang yang tidak menghargai situs sejarah, ada yang ngambil sesuatu di tempat itu atau bahkan ada yang sampai mengotori atau merusaknya. Ada sebuah legenda tentang itu yang mengisahkan seorang turis yang mengambil sepotong batu sebagai kenang-kenangan, tapi akhirnya dia mengalami serangkaian kecelakaan aneh setelah kembali ke rumah. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan batu tersebut. Nah, buat teman-teman, jangan sampai nih seperti cerita legenda itu. Kita harus jaga, kita harus hormati situs sejarah dengan semua keindahan dan misterinya. Tapi teman-teman, selain cerita hantu, Koloseum juga dikenal dengan populasi kucing liarnya yang cukup besar, teman-teman. Jadi di Koloseum itu banyak populasi kucing gitu kan. Kucing-kucing ini telah menjadi bagian dari kehidupan Koloseum selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai penjaga spiritual situs bersejarah ini. Dan beberapa orang percaya bahwa kucing-kucing ini adalah reinkarnasi dari jiwa-jiwa para gladiator atau penonton yang pernah memenuhi Koloseum. Wow, reinkarnasi nih teman-teman. Jadi kucing ini adalah reinkarnasi dari para gladiator gitu kan. Dan Koloseum kini menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di dunia, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Situs ini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Keenam, Taj Mahal, fakta sejarah dan mitos. Last but not least, teman-teman, untuk para fans film India udah nggak asing dengan landmark Taj Mahal. Salah satu monumen paling ikonik juga di dunia, di mana ini adalah simbol cinta abadi yang terletak di Agra, India. Dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan untuk mengenang istrinya tercinta, Mumtaz Mahal. Kisah Taj Mahal ini dimulai pada abad ke-17 ketika Shah Jahan, seorang kaisar dari dinasti Mughal yang berkuasa di India, jatuh cinta pada Arjuman Banu Begum. Jadi nama istrinya itu sebelum jadi istrinya adalah Arjuman Banu Begum yang kemudian dikenal sebagai Mumtaz Mahal. Mereka menikah pada tahun 1612 dan Mumtaz menjadi pendamping setia Shah Jahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan kenegaraan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, teman-teman. Pada tahun 1631, Mumtaz Mahal, sang istri, meninggal dunia saat melahirkan anak ke-14 mereka, teman-teman. Bayangin mereka sampai memiliki 14 anak. Nah, kematian ini menghancurkan hati Shah Jahan, sang suami. Dan untuk mengenang cinta mereka yang abadi, Shah Jahan ini memutuskan untuk membangun sebuah mausoleum yang megah.
Nah, teman-teman, pembangunan Taj Mahal itu dimulai pada tahun 1632 dan memakan waktu sekitar 22 tahun lamanya untuk diselesaikan. Lebih dari 20.000 pekerja dari berbagai belahan dunia, termasuk pengrajin dari Persia, Turki, dan Eropa terlibat dalam proyek ini. Wow. Arsitek utamanya adalah Ustadz Ahmad Lahouri yang menggabungkan elemen arsitektur Islam, Persia, India, dan Turki dalam desainnya. Wow, keren ya teman-teman. Dan bangunan utama Taj Mahal terbuat dari marmer putih yang diimpor dari Makrana, Rajasthan. Dihiasi dengan batu permata dan semi permata seperti jasper, lapis lazuli, turquoise, dan safir. Ornamen kaligrafi Al-Quran yang indah menghiasi dindingnya, menambah aura spiritual dan kemegahan dari bangunan ini. Taj Mahal terdiri dari beberapa bagian utama, termasuk gerbang masuk, taman, masjid, jawab atau bisa disebut bangunan simetris di sisi lain masjid. Jadi disebutnya jawab, teman-teman, bangunan simetris di sisi lain di masjid itu. Dan yang pastinya makam utama. Nah, makam utama ini menampung senotap atau disebut makam simbolis Mumtaz Mahal dan Shah Jahan. Oke. Sementara makam asli mereka terletak di ruang bawah tanah. Dan kalau kita perhatikan, pola simetris adalah elemen penting dalam desain Taj Mahal. Setiap elemen dirancang dengan hati-hati untuk menciptakan keseimbangan yang sempurna. Dari taman yang rapi hingga kolam reflektif yang menampilkan bayangan bangunan megah ini, teman-teman. Taj Mahal, mitos dan legenda. Mitos yang paling terkenal tentang Taj Mahal adalah bahwa Shah Jahan memerintahkan agar tangan para pengrajin yang membangunnya itu dipotong. Nah, tujuannya ternyata agar mereka tidak dapat membuat sesuatu yang seindah Taj Mahal lagi. Oh, oke, masuk akal jadi teman-teman ya. Karena ya si ini tuh ya nggak mau gitu kan, para pengrajin ini tuh menduplikat keindahan dari Taj Mahal ini. Makanya mereka dipotong tangan-tangannya. Ini mitos ya teman-teman. Nah, meskipun cerita ini menambah aura mistis dan tragis dari bangunan ini, tidak ada bukti sejarah yang mendukung klaim tersebut. Nah, namun legenda ini tetap hidup dalam budaya populer sebagai simbol dari kecemburuan dan keinginan Shah Jahan untuk menjadikan Taj Mahal satu-satunya dalam keindahannya. Di sisi lain, ada juga legenda yang sering diceritakan adalah rencana Shah Jahan untuk membangun Taj Mahal kedua dari marmer hitam di seberang Sungai Yamuna sebagai makamnya sendiri. Jadi si Shah Jahan ini tuh punya planning untuk membangun Taj Mahal yang kedua, teman-teman. Tapi ya warnanya berbeda dari Taj Mahal yang pertama. Ini dia merencanakan untuk membuat warnanya menjadi hitam. Namun mereka karena kudeta yang dilakukan oleh putranya Aurangzeb. Putranya itu namanya Aurangzeb. Proyek ini tidak pernah terwujud, teman-teman. Meskipun tidak ada bukti arkeologis yang kuat untuk mendukung keberadaan rencana ini. Cerita tentang Taj Mahal hitam tetap menjadi bagian menarik dari orang lokal. Taj Mahal, cerita mistis. Nah, teman-teman, cerita mistis yang beredar di sana ada beberapa pengunjung dan penjaga malam di Taj Mahal mengklaim telah melihat penampakan atau merasakan kehadiran roh Mumtaz Mahal di malam hari. Mereka juga melaporkan mendengar suara-suara lembut atau melihat bayangan wanita berpakaian putih berkeliling di taman. Meskipun ini mungkin hanya cerita rakyat atau memang imajinasi yang dipicu oleh keindahan malam di Taj Mahal, ya kisah-kisah ini menambah dimensi spiritual dan mistis dari tempat ini. Oke teman-teman, Taj Mahal ini tidak hanya menjadi simbol cinta dan keindahan arsitektur, tetapi juga merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling berharga. Setiap tahun, jutaan wisatawan dari seluruh dunia mengunjungi Taj Mahal untuk menyaksikan keajaiban arsitektur ini dan merasakan energi cinta yang abadi.
Seiring berjalannya waktu, Taj Mahal menghadapi berbagai tantangan, termasuk polusi udara, perubahan iklim, dan kerusakan struktural. Pemerintah di India dan berbagai organisasi internasional telah mengambil langkah-langkah untuk melestarikan dan melindungi bangunan ini. Salah satu langkah yang diambil adalah pembatasan kendaraan bermotor di sekitar kawasan Taj Mahal. Nah, untuk mengurangi polusi udara. Taj Mahal. Kesimpulan. Cerita cinta Shah Jahan dan Mumtaz Mahal menggugah hati banyak orang, mengingatkan kita akan kekuatan cinta dan pengorbanan. Bagi banyak pasangan, mengunjungi Taj Mahal adalah bagian dari perjalanan romantis mereka, menandai cinta mereka dengan foto yang diambil di depan bangunan yang nan megah ini. Taj Mahal adalah perwujudan dari cinta yang melampaui batas waktu, teman-teman. Sebuah karya seni yang tak tertandingi dalam keindahan dan simbolisme. Sejarah dan mitos yang melingkupinya menambah daya tarik dan misteri, menjadikannya salah satu monumen paling menawan di dunia. Dari cerita cinta tragis hingga legenda mistis, Taj Mahal terus menginspirasi dan mempesona generasi demi generasi, mengingatkan kita akan keajaiban yang dapat tercipta dari cinta yang tulus. Dengan keindahan arsitektur yang abadi dan cerita mistis yang menyertainya, Taj Mahal akan selalu menjadi salah satu simbol terbesar dari cinta dan dedikasi dalam sejarah manusia. Oke teman-teman, di story kali ini ya menggugah gitu kan selera kita untuk ya one day kita bisa tuh datang ke landmark-landmark tersebut untuk menikmati keindahan dan kemegahannya, ya selain ya ada cerita mistis di balik keindahan dan kemegahannya itu. Buat teman-teman yang pernah berkunjung ke landmark yang kita bahas di video ini, silahkan kalian boleh share di kolom komentar pengalamannya nih untuk berbagi cerita dengan kita, atau mungkin cerita yang kita bawain ada tambahan nih dari teman-teman, boleh silahkan share di kolom komentar ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang juga pengen kita bahas tempat-tempat bermisteri di Indonesia atau di luar negeri, silahkan kalian sampaikan juga di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Hatur nuhun, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton story kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah knowledge buat teman-teman dan wawasan juga pastinya ya. Jangan lupa untuk support terus channel kita dengan subscribe, like, dan komen. Dan pastinya jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya. Akhir kata, saya Devri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.